Pagi, Bu. Oke, baik. Karena sudah menunjukkan jam 8 lewat 1 menit, acaranya akan segera Bu Grace mulai ya. Nah, anak-anak, sekarang semuanya mikrofonnya akan dimatikan terlebih dahulu. Ya. Oke. Baik. Nah, selamat pagi. Sekali lagi Bu Grace ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anak yang sudah bergabung pada acara perayaan Paskah bersama pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Serapin terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, dimohon untuk mengambil sikap yang baik, sikap yang hikmat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Serapin. Baik, terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu guru. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Serapin secara bersama-sama. Nah, anak-anak, hari ini Bu Grace tidak sendirian, tapi akan ditemani bersama Bu Cynthia. Halo Bu Cynthia, selamat pagi. Halo Bu Grace, halo anak-anak, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Nah, Bu Cynthia, kira-kira acara habis ini apa ya setelah ini? Nah, kita awali pagi hari ini dengan ibadah terlebih dahulu ya anak-anak.
Ibadat akan dipimpin oleh Suster Bernadette dan Ibu Dewi. Suster Bernadette dan Ibu Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, orang tua, wali murid, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Ya, Suster. baik. Selamat Paskah, Bu Dewi. Ya, Selamat pagi, terima kasih Bu Grace Bu Cynthia. Selamat Paskah semuanya, Bapak Ibu Guru, anak-anak, dan orang tua. Monggo Suster. kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pembuka Kristus Bangkit. Tuh, ada yang coret-coret. Anak-anak tolong tidak coret-coret. Wow. Anak-anak tolong tidak coret-coret. Siapa ini ya? Siapa sih? Mohon sih tidak mencoret-coret. Semakin banyak coretan. Ya. Kristus bangkit, Kristus bangkit. Mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya. Mari kita wartakan maut dihancurkannya. Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Roh-Nya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan Bapak orang tua, murid, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus membawa semangat dan harapan baru bagi kita umatnya. Kegelapan makam atas dosa umat manusia telah sirna.
Kini cahaya kebangkitan Kristus menerangi hati dan budi kita, membawa sukacita yang besar bagi umat yang telah ditebus ini. Maka marilah dengan luapan syukur kita heningkan hati dan budi kita untuk melihat seluruh perjalanan hidup kita, seraya bertanya dalam hati kita masing-masing, kebangkitan seperti apakah yang telah terjadi dalam hidupku saat ini. Dan apa makna Paskah bagiku saat ini? Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, dan Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anak yang terkasih, Allah itu sangat mencintai kita sebagai anak-anaknya. Tetapi kita sering tidak menanggapi cinta itu, bahkan malah berbuat dosa dan menyinggung hati Allah sendiri. Maka marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita dapat menerima kehadiran Allah dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dengan kebangkitan Putra-Mu, Engkau telah menyalakan iman dan harapan yang dikuduskan bagimu. Bukalah mata hati kami, agar semakin memahami dan menanggapi kerahiman dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita menyiapkannya dengan lagu. Kusiakan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hati-Mu curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, dan Bapak Ibu orang tua wali murid dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Nikodemus adalah seorang Yahudi. Ia dikenal sebagai orang kaya yang patuh pada hukum Tuhan. Ia menemui Yesus dengan maksud untuk mengenal Yesus secara lebih dekat. Yesus ingin agar Nikodemus tidak hanya mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat saja, melainkan mengimani Yesus sebagai Putra Allah. Yesus tidak menghendaki Nikodemus mengenalnya sebatas apa kata orang, agar Nikodemus secara pribadi memiliki iman. Dilahirkan kembali berarti sebuah langkah maju dari sikap melihat, mendengar, dan beriman kepada Yesus. Dengan itu, Nikodemus akan lebih dalam mengenal siapa Yesus dan memahami karya-karya Yesus. Melalui itu pula, Nikodemus dapat melihat kehadiran kerajaan Allah. Kita pun diajak untuk semakin mengenal Yesus lewat perjumpaan pribadi kita dengan Yesus, yaitu dengan doa. Kita perlu dilahirkan kembali, seperti makna Paskah yang kita rayakan hari ini. Menjadi manusia baru yang semakin memancarkan kebaikan kasih Allah dalam hidup dan pengalaman kita, dalam belajar dan berinteraksi dengan sesama. Semoga pengalaman Nikodemus menjadikan kita manusia yang mampu membawa damai bagi sesama, menjadi tanda
kehadiran Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Semoga kita pun mampu menjadi berkat bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kita sampaikan doa umat. Anak-anak, setelah kita mendengarkan renungan dari Suster, kita akan menyampaikan doa umat. Ya Bapa, semoga para gembala umat mampu menapaki jalan panggilan mereka dengan penuh iman, harapan, dan kasih, sehingga hidup mereka menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa doa kami, kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang kecil, lemah, miskin, dan berkebutuhan khusus. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu yang besar untuk menguatkan dan menjaga mereka yang terkena musibah bencana alam, secara khusus bagi korban banjir dan tanah longsor di NTT dan NTB. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah selalu mendampingi, menguatkan niat baik mereka dalam menuju kesucian hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, karyawan, orang tua, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan seluruh doa permohonan kita, baik yang kita sebutkan maupun yang menjadi doa kita secara pribadi, dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah jadilah kehendak-Mu kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Berilah kami kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, semoga rahmat kebangkitan yang kami terima terus bekerja dalam hati kami. Curahkanlah pula Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menghadirkan damai-Mu di dalam keluarga dan lingkungan kami. Dan jadikanlah kami pembawa terang kebangkitan kepada sesama kami yang berada dalam kesulitan. Ini semua kami mohon dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita tutup ibadat kita dengan berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah senantiasa menganugerahi berkat dalam tugas dan pelayanan kita, juga dalam seluruh kegiatan kita hari ini, serta melimpahi kita dengan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Suster, Bapak, Ibu guru, karyawan, Bapak, Ibu orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih, dengan demikian
ibadat Paskah kita pada pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup. Demikian ibadat pagi kita hari ini. Waktu suster kembalikan kepada MC. Silakan Bu Cynthia dan Bu Grace. Baik, terima kasih Suster Bernadette dan Bu Dewi sudah memimpin ibadat pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya anak-anak, Bapak Ibu guru serta orang tua murid, kita bisa merayakan Paskah pada tahun ini. Nah Bu Cynthia, ini sudah ke berapa kalinya ya? Berarti kita mengadakan acara bersama lewat Zoom ini sudah 3 kali ya Bu? Iya, betul sekali Bu Grace. Wah, habis ibadat terasa adem banget ya Bu Grace hatinya. Betul sekali. Semoga berkat ibadat yang tadi sudah dipimpin oleh Suster Bernadette dan Bu Dewi senantiasa memberkati kita semua ya. Amin. Amin. Ya, Nah, anak-anak, ya setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SD Serapin Bakti Utama. Kepada Bapak Mateus Haryanto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Grace dan Bu Cynthia. Bapak, Ibu, Suster, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak, selamat pagi kita Indonesia dan salam sehat selalu. Bagaimana kabar anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid? Tentu kami sangat berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan atas rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Terlebih pada pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah secara virtual. Dan kita selalu memohon berkat Tuhan agar kita senantiasa dilindungi dan diberkati dan diberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Terima kasih pada anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid yang sudah bergabung dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini secara virtual. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengusahakan, merencanakan, dan menyelenggarakan perayaan Paskah secara virtual pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Haryanto akan bercerita terlebih dahulu. Mohon disimak ceritanya. Pada suatu pagi, ada seorang anak yang datang ke sekolah diantar oleh ayahnya. Pada waktu itu kebetulan juga bersamaan dengan seorang bapak guru yang
sampai di pintu gerbang sekolah. Kemudian anak yang didampingi oleh orang tua murid, ayahnya dan bapak ibu guru menuju ke kelas. Dalam perjalanan menuju ke kelas, murid dan ayah dan bapak guru tadi melalui sebuah taman sekolah. Ya, sekolahnya ini cukup luas, jadi ada tamannya yang cukup luas. Nah, dalam perjalanan di pinggir taman, di bawah pohon-pohon yang rindang, dilihat sepasang sepatu yang sudah butut, yang sudah kusut, warnanya udah pudar. Kemudian anak tersebut mencetuskan sebuah ide, menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, di situ ada sepatu yang sudah butut. Sepatu akan saya sembunyikan di suatu tempat. Nanti bagaimana dengan penjaga kebun tersebut ya? Nanti setelah saya sembunyikan, kita bersembunyi di semak-semak untuk melihat bagaimana reaksi penjaga kebun tersebut." Tapi apa yang disampaikan oleh ayahnya? Ayahnya melarangnya. Dan kemudian Pak Guru memberikan komentar kepada anak tersebut. "Anakku, lebih baik kalau ayahmu mempunyai uang, mintalah uang kepada ayahmu, kemudian nanti bisa diberikan kepada petugas penjaga taman tersebut." Kemudian anak tersebut meminta uang dan ayahnya memberikan beberapa lembar uang ratusan. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam sepatu yang sudah butut. Jadi sepasang sepatu yang sudah butut, kemudian uangnya dimasukkan. Setelah itu, kemudian murid, ayahnya, dan Pak Guru tadi kemudian bersembunyi di semak-semak antara pepohonan di taman tersebut. Tidak beberapa lama, datanglah penjaga taman tersebut, kemudian memakai sepatunya, dan terkejut ada sesuatu yang tidak enak di telapak kakinya, yang biasanya tidak ada rasa apa-apa. Kemudian sepatu tadi dicopot dan coba dilihat ada sesuatu apa yang di dalam sepatu tersebut. Kemudian setelah itu ternyata ditemukan beberapa lembar uang ratusan. Dan begitu terkejutnya petugas taman tadi menjumpai, melihat bahwa di dalam sepatunya terdapat beberapa lembar ratusan. Kemudian si penjaga kebun tadi berjongkok, kemudian mengucap syukur dan mengatakan, "Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat berupa uang yang sungguh-sungguh berarti bagi hidup saya. Pada saat ini istri saya sedang sakit dan anak-anak saya juga susunya habis. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan kebaikan dan rahmat untuk saya." Nah, tentu murid tadi yang bersembunyi di antara pohon terharu melihat reaksi yang dilakukan oleh penjaga kebun tadi. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, Pak Haryanto sangat mengajak kepada anak-anak sesuai dengan tema Paskah pada tahun ini, kita diajak untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin berbagi berkat. Apa yang dilakukan oleh murid dan ayahnya tadi sungguh menjadi berkat bagi petugas kebun, petugas taman tadi. Petugas taman tadi saat itu mengalami kesulitan. Istri dan anak-anaknya dalam keadaan yang membutuhkan biaya.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh anak dan orang tua tadi sungguh bisa menginspirasi kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin berbagi berkat. Selamat Paskah bagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid yang merayakan. Marilah kita saling mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat. Kita juga senantiasa diberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu, sekolah kita mengikuti lomba pembuatan video pembelajaran yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta, yang diwakili oleh Bu Epin, Bu Maria, Bu Grace, dan Pak Oni. Dan kita bersyukur bahwa sekolah kita mendapatkan juara kedua. Terima kasih Bu Epin, Bu Maria, Bu Grace, dan Pak Oni yang telah berupaya untuk menghasilkan hasil yang terbaik untuk sekolah kita. Semoga kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid yang kami hormati, sebentar lagi Bapak Ibu dan anak-anak yang beragama Islam akan memasuki ibadah puasa Ramadan. Tentu kita selalu berdoa semoga Bapak Ibu dan anak-anak yang menjalankan senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dapat terlaksana dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan berkat di hari yang fitri nanti. Anak-anak, marilah kita terus tingkatkan kepedulian kita kepada sesama, dan tentu kita selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir. Dan sebagai kata terakhir, mari kita tetap melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arianto untuk sambutannya. Terima kasih juga untuk cerita inspirasinya. Nah, Bu Grace, acara selanjutnya ini anak-anak pasti bakalan suka banget nih, Bu Grace. Aduh, acara apa tuh Bu Cynthia? Nah, karena kita akan menonton video Kisah Sengsara Yesus, Bu Grace. Waduh, ini Bu Grace biasanya suka banget nih film atau video tentang kisah sengsara Yesus nih. Sepertinya kalau Bu Grace lihat ini anak-anak juga sudah tidak sabar, Bu Cynthia. Ya, Bagaimana betul kalau sekali, kita Bu langsung Grace. saja kalau begitu? Ya, selamat menonton anak-anak. Mau menyaksikan. Di hari yang cerah, Yesus datang ke kota Yerusalem. Walau ia tahu amat berbahaya untuk datang ke kota Yerusalem, karena banyak orang yang membenci Yesus dan ingin menangkapnya. Tapi pada hari ini, orang-orang menyambut dan mengeluh-ngeluhkan Yesus. Siapa orang ini? Dialah Yesus dari Nazaret. Hah? Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kalian. Sebab aku tidak akan memakannya lagi sampai memperoleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan
akan menyerahkan aku. Yesus, siapakah dia? Dia yang menerima dan mencelupkan roti ini bersama aku. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Mereka membentuk kesepakatan dan mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk bertemu Yesus. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Namun ingat, ketika aku bangkit kembali, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tidak, Guru. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Ya, Guru, kami tidak akan melakukannya. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Hatiku sangat sedih. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Bangunlah, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, Yudas, engkau menyerahkan aku dengan ciuman? Telingaku! Simpan pedangmu. Kamu tahu bahwa Bapakku akan mengirimkan pasukan malaikat jika aku meminta. Telingaku kembali. Kamu datang membawa pedang dan pentung, seakan aku orang berbahaya. Padahal, aku tiap hari mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Prajurit, tangkap dia! Guru! Malam itu, Yesus ditangkap. Para prajurit membawanya kepada Kayafas. Mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya, hingga datang 2 orang saksi dusta. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi ini? Apakah kau benar-benar Mesias?" Engkau telah mengatakannya. Ia menghujat Allah! Sementara pada saat itu, Petrus duduk di halaman rumah itu. Lalu datanglah seorang wanita menghampirinya. Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Lalu ia berjalan ke pintu gerbang dan menemui seseorang di sana. Bukankah kamu orang bersama-sama dengan Yesus di Nazaret? Aku tidak kenal orang itu. Orang ini adalah pengikut Yesus. Aku bersumpah kepada kalian, aku tidak mengenal Yesus. Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka menuduh Yesus menyesatkan bangsa mereka.
Maka Pilatus bertanya, "Apa benar engkau raja orang Yahudi?" "Engkau sendiri yang telah mengatakannya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun. Maka heranlah Pilatus terhadap Yesus. Pilatus tidak mendapati kesalahan dari Yesus, tetapi imam-imam kepala dan orang banyak makin kuat mendesak. "Ia menghasut rakyat. Ia memulainya di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus tahu Yesus seorang dari Galilea, maka ia mengirim Yesus menghadap Herodes. Herodes sangat girang saat melihat Yesus, sebab sudah lama ia ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu yang ajaib. "Yesus, tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin melihatnya." Namun Yesus diam. Maka mulailah Herodes mengolok-olok Yesus dan mengembalikannya kepada Pilatus. Pilatus makin bingung. Maka ia mengumpulkan imam-imam dan orang banyak untuk mengadili Yesus. "Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Herodes pun tidak. Jadi aku akan menyiksa dia dan melepaskannya." "Tidak, hukum dia, hukum dia." Ada kebiasaan pada kalian untuk membebaskan seorang tahanan pada hari Paskah. Aku akan melepaskannya. Namun imam-imam dan orang banyak berteriak untuk melepaskan seorang pemberontak dan pembunuh yang bernama Barabas dan menghukum Yesus. "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia, salibkan dia." Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Maka mulailah timbul kekacauan, sehingga Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Ah! 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 Cepat, cari orang yang akan membantunya. Siapa dia? Kamu, cepat ke sini. Saya? Saya tidak bersalah. Angkat salib ini dan bantu dia dalam perjalanan. Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyalipan. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kamu datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyalipan masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah.
maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus, mengapani, dan menguburkannya dalam kubur baru di dalam bukit batu. Lalu pada keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang Farisi meminta Pilatus untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Karena mereka teringat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Maka diperintahkan dan pergilah para prajurit untuk menjaga kubur itu. Namun pada hari ketiga, kubur terbuka. Matahari menerangi kubur itu. Keajaiban terjadi, dia hidup. Maut dikalahkan, manusia dibebaskan dari dosa. Semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Dia hidup untuk mempersiapkan tempat yang indah bagi kita di surga selamanya. Hari yang cerah, Yesus datang ke kota Yerusalem. Ya, Walau ia baik. tahu amat berbahaya untuk datang ke kota Yerusalem, karena banyak orang yang membenci. Nah, itu Bu Grace, video kisah sengsara Yesus. Perjuangan Yesus sangat berarti sekali bagi umat manusia ya Bu Grace, karena Untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu ya Bu Cynthia? betul sekali Bu Grace. Betul. Nah, Bu Cynthia, setelah ini masih ada kegiatan apa lagi nih kita? Nah, setelah ini kita akan melihat video penampilan dari anak-anak, beberapa anak nih Bu Grace. Oh, Nah. anak-anak yang hebat nih ya, bagus, berani, pasti bagus-bagus nih. Iya Bu Grace. Nah, untuk penampilan yang pertama ini dari Louis Bu Grace. Dari Louis kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Nah, selamat menyaksikan anak-anak. Sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia beri hidupnya, karena kita Dia
Baik, waduh bagus sekali ya Bu Cynthia suaranya Luis ini. Betul sekali Bu Grace, sampai Bu Cynthia tuh sampai merinding-merinding mendengar suaranya, bagus sekali. Iya betul. Bu Grace juga sampai merinding karena sepertinya pilu gitu, tambah Iya. pilu saat dinyanyikan Luis. Jadinya seperti mengena sekali. Iya, betul sekali Bu Grace. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Luis. Yeay, terima kasih Luis. Nah, Makasih. selanjutnya ada siapa nih Bu Cynthia? Nah, untuk penampilan yang kedua, ini ada dari Nicole Bu Grace. Oke, dari Nicole. Baik, kira-kira Nicole akan memberikan pertunjukan apa ya? Selamat menyaksikan anak-anak. Kita lihat. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Baik, terima kasih Nicole. Kita tepuk tangan dulu untuk Nicole. Bagus sekali ya Bu Bagus Grace. Tuh, tadi setelah kita dibuat pilu oleh Luis, kita dihibur ya dengan nyanyiannya Nicole. Iya, betul sekali Bu Grace. Sangat bagus sekali suaranya anak-anak ini Bu Grace. Selanjutnya ada siapa nih Bu Cynthia? Masih ada Nah. lagi kan? Masih ada Bu Grace. Nah, penampilan ketiga ini ada dari Januel Bu Grace. Dari Januel. Baik, kalau begitu mari kita saksikan penampilan dari Januel. Dosaku
bagus sekali Bu Grace. Ini anak-anak ini pintar sekali Bu Cynthia membuat suasana sedih terus senang, sedih lagi. Aduh, tadi sudah dibikin pilu Louis, kemudian dihibur Nicole, dibuat pilu lagi oleh Januel ini. Aduh, mantap banget. Anak-anak juga pintar main alat musik ya Bu Cynthia Ya, nih. betul sekali Bu Grace. Terus Salah nih ya. Iya, Bu Grace jadi minder nih sama anak-anak ya. Nanti Bu Grace les piano deh, biar sama kayak anak-anak. Iya sama Bu Grace. Bu Cynthia juga ya harus les piano nih. Iya, betul. Nah, masih ada lagi katanya ya Bu Cynthia, satu lagi nih. Ya, masih ada Bu Grace. Ini penampilan yang terakhir ya Bu Grace. Penampilan terakhir dari Clara Bella Bu Grace. Baik, selamat menyaksikan penampilan dari Clara Bella. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Dan padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
bagi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, bagus banget. Bu Cynthia sampai terbawa suasana ini Bu Grace. Iya, betul sekali, Bu. Aduh, mana geraknya tuh kayak syahdu Iya. banget gitu. Jadi pengen dengerin terus gitu Iya. ya, saking enaknya nih suaranya. Baik. Nah, setelah ini masih ada lagi nggak nih Bu Cynthia? Nah, untuk selanjutnya ini penampilan yang sangat spesial nih Bu Grace. Waduh, sangat spesial. Dari siapa nih? Spesial pakai telur nggak nih? Nah, selanjutnya ini penampilan dari beberapa Bapak Ibu guru Bu Grace. Waduh, mantap ya. Oke, baik. Biasanya kan hanya anak-anak ya yang tampil, yang memberikan penampilan gitu. Hari ini kita spesial, ada Bapak Ibu guru yang akan bernyanyi ya Bu Cynthia ya. Ya, betul sekali Bu Grace. Nah, untuk penampilan yang pertama dari Pak Aris nih Bu Grace. Baik, dari Pak Aris. Kalau begitu mari kita saksikan penampilan dari Pak Aris. Oh, Pak Aris bersama keluarganya ya ini. Wah, iya ternyata Bu Grace. Mantap. Ya. Oke, selamat menyaksikan. Oh, sudah selesai. Iya. Oke. Wah, ini juga Ini- bagus sekali Bu Grace. Iya, enak sekali ya Bu Cynthia. Iya. Ini Bu Grace seperti dibawa ke tahun-tahun lawas ini. Oke, mantap lah pokoknya. Oke, masih ada lagi Bu Cynthia? Masih ada Bu Grace. Nah, untuk penampilan yang kedua ini juga nggak kalah spesial Bu Grace. Penampilan kedua dari Pak Ronan Bu Grace. Oke, baik. Dari Bapak Ronan ya. Anak-anak semua familiar ya dengan Pak Ronan? Ada yang belum nih. Oh, ada yang belum. Oke, kita lihat kalau gitu. Selamat menyaksikan. Selamat Hari Raya Paskah yang dirayakan bersama untuk SDK Serapin Bakti Utama, para guru dan juga
Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu saja selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Seringku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Seringku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, selamat Hari Raya Paskah, Sekolah Dasar Katolik Serapin Bakti Utama. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ronan. Ya, bagus juga Bu. Bagus sekali ini. Ibu Cynthia baru pertama kalinya nih dengar Pak Ronan menyanyi. Iya,
Apalagi Bu Grace, Bu. Bu Grace juga baru pertama kali mendengar Pak Ronan bernyanyi. Anak-anak sudah pernah mendengar Pak Ronan bernyanyi sebelumnya? Oh iya, lupa. Bu Grace tuh selalu lupa ya kalau mikrofonnya dimatikan. Iya, betul sekali Bu Grace. Iya. Nah, selanjutnya ada siapa lagi nih Bu Cynthia? Nah, ini untuk penampilan yang terakhir Bu Grace tidak kalah spesialnya. Penampilan yang ketiga ini dari Suster Bernadette Bu Grace. Oke, dari Suster Bernadette. Nah, mungkin anak-anak ada beberapa yang sudah kenal, ada yang belum. Suster Bernadette ini, tadi Pak Ronan itu guru agama kelas 3 dan 4. Nah, sekarang Suster Bernadette itu guru agama kelas 1 dan 2. Gitu ya. Selamat menyaksikan. Pak Haryanto, Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, dan orang tua wali murid, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat Paskah. Di sini Suster mau mengucapkan atau mau memeriahkan perayaan Paskah kita hari ini. Nah, Suster mau menyumbangkan sebuah lagu yang berjudul Above All. Silakan mendengarkan. Above all powers, above all things, above all matter and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
bisa menghibur dan bisa memeriahkan Paskahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi, salam sehat. Oke, yeay. Terima kasih Suster Bernadette. Bagus Bisa sekali. Tadi Bu Grace kira Suster Bernadette mau main gitar sendiri nih Bu Cynthia. Yang ini Soalnya enggak ya. Ya, padahal Bu Grace sudah nunggu-nunggu nih Suster Bernadette main gitar sendiri. Nah, Sebenarnya ketawa itu Bu Grace. oh. Aduh. Nah, gimana anak-anak kita sudah mau di penghujung acara, semua masih pada semangat nih? Coba dinyalakan lagi. Sudah semangat. Masih ya, masih pada semangat ya. Masih Semangat. Oke. Ada semangat ternyata. Semangat. Oke, semangat. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas suaranya ya. Bu Grace. Memang semangat semuanya Ya, ya. semangat semuanya nih. Oke. Gimana hari ini? Seneng nggak perasaannya perayaan Paskah bersama nih? Senang, Bu. Seneng ya? Seneng ya, semoga semua pada senang ya ketemu temannya. Coba dicari, ada temennya nggak di sini? Ada ya? Disapa dulu coba temennya. Disapa dulu coba temennya. Bilang selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah semuanya. Teman-teman. Selamat Paskah teman-teman. Paskah semuanya. Terima kasih. Semuanya. Benar semuanya. Paskah semuanya. Oke, baik. Bu Grace sudah senang nih dengar suara kalian. Sudah mengucapkan selamat Paskah juga ya pada teman-temannya. Betul Bu Cynthia? Ya, betul sekali Bu Grace. Nah, Bu Cynthia, kemarin ini kita di posternya ada pemberitahuan kalau ada lomba untuk perayaan Paskah hari ini ya kan Bu Cynthia? Ya, betul sekali Bu Grace. Nah, lombanya ada apa saja sih anak-anak? Nih, untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu ada lomba menghias telur Paskah. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6, lomba menyanyikan lagu rohani. Begitu kan Bu Cynthia? Ya, betul sekali Bu Grace. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang lombanya nih bagaimana nih. Bu Grace yakin anak-anak pasti masih pada bingung nih. Ini boleh pakai apa ini, bagaimana seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan Bu Cynthia, tapi kita akan mendengarkan penjelasan dari siapa Bu? Nah, kalau begitu untuk lomba kelas 1 sampai dengan kelas 3 akan dijelaskan oleh Bu Bekti. Bu Bekti dipersilahkan. Mic-nya dinyalakan dulu Bu Bekti. Ya, baik, sudah. Terima kasih. Anak-anak, saatnya sekarang kita mau lomba untuk memeriahkan apa? Memeriahkan Hari Raya Paskah. Nah, Bu Bekti sekarang akan menjelaskan lomba tentang menghias telur yang diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 3. Ya, pertama-tama yang disiapkan itu alat-alatnya. Alat-alatnya terdiri dari telur rebus supaya tidak pecah atau telur plastik. Telur rebusnya boleh telur bebek, boleh telur ayam. Ya. Kemudian lem dan gunting. Ya. Nah, anak-anak, di samping itu juga ada hiasannya. Hiasannya boleh diambil dari rumah. Nah, yang nggak usah beli ya, ya sudah ada di rumah saja. Misalnya boleh kertas atau barang bekas. Tahu barang bekas? Ya, yang bisa untuk menghias telur. Kemudian hiaslah telur sebagus mungkin, ya, dengan kreativitas masing-masing. Kalau bisa hiasannya itu dibuat sendiri ya.
karena nanti ada nilai kreativitas. Ya, ini Ibu mau berikan contoh. Ibu kemarin semalam sudah ambil barang-barang yang ada di rumah untuk menghias. Nah, sepunyanya ini Ibu mencoba menghias telur Paskah. Kok nggak bisa tuh? Sebentar. Kok nggak lihat ya? Nah, ini. Nah, Ibu buat sesuai dengan situasi saat ini. Ya. Telur Paskahnya memakai apa ini? Pakai masker. Ya, pakai masker ya. Jadi bisa dibuat sekreatif. Sudah kasih contohnya. Sudah jelas tadi contohnya? Mana ya, kok nggak bisa diperlihatkan ini. Ya udah pokoknya nah ini ya. Nah, jadi dibuat bisa berdiri ya. Kemudian setelah Ibu beri contoh, kejuaraan diambil juara 1, 2, 3 per paralel. Jadi kelas 1, 1A, 1B. Kelas 2, 2A, 2B. Kelas 3, 3A, dan 3B. Kriterianya keindahan dan kreativitasnya. Ya, sudah paham? Nah, anak-anak, setelah selesai menghias telur, difoto. Difoto seperti tugas biasanya ya. Kemudian dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Dengan batas waktu. Nih, ingat nih. Harus didengarkan benar-benar nih. Ada batas waktunya sampai pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Bagi yang lewat dari pukul 2 tidak dimasukkan lomba. Ya, mengerti? Jadi nggak boleh kirimnya sampai melebihi jam 2 siang. Diingat itu. Nanti yang walaupun bagus, wah hasilku bagus tapi kok nggak juara ya. Karena kirimnya jam 2, lebih dari jam 2 ya nggak jadi juara walaupun bagus ya. Maka diusahakan secepatnya sampai jam 2 siang. Nah, kemudian sudah jelas ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Kemudian untuk anak-anak semuanya harus ikut lomba ya. Karena ini nanti mau dimasukkan ke nilai keterampilan atau SBDP. Ya. Sudah ya, cukup sekian. Untuk itu dilanjutkan oleh Pak San ya, lomba kelas 456 penjelasannya oleh Pak Santoso. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bekti atas penjelasannya. Berikutnya penjelasan terkait lomba kelas 4 sampai 6 yang akan dijelaskan oleh Bapak Santoso. Bapak Santoso dipersilahkan. Oke, selamat pagi murid-murid kelas 4 sampai kelas 6. Selamat Paskah juga. Tetap semangat ya. Di sini lomba kelas 4, 5, dan 6 dalam merayakan Paskah di SD Serapin Bakti Utama. Lomba ini adalah lomba menyanyi lagu rohani. Nah, tapi di sini lagunya sudah ditentukan dari pihak panitia. Yang pertama, nanti kalian adalah memilih salah satu lagu. Nah, judulnya adalah yang pertama, Seperti Yang Kuingini. Yang kedua, Engkaulah Perisaiku. Yang ketiga, Pertolonganmu. Yang keempat adalah Satu-satunya Yang Kuandalkan. Nah, itu adalah judul-judul lagu yang mungkin sudah di-share atau mungkin sudah ada di undangan kalian di poster kalian masing-masing, di kelas masing-masing sudah di-share-kan ya. Kemudian untuk ketentuan lombanya, yang pertama, seragam menggunakan pakaian merah putih atau hari ini, itu wajib. Kemudian
Untuk lomba menyanyi, di sini menggunakan iringan musik atau musik karaoke yang sudah di-share di kelas masing-masing ya. Karena tujuannya untuk keseragaman musik yang pertama, yang kedua nanti untuk memudahkan penilaian juri. Itu. Kemudian berikutnya video saat menyanyi dengan karaoke tadi divideokan, kemudian dikirimkan ke WA ataupun email ke guru kelasnya masing-masing. Dan batas waktu paling lambatnya adalah pukul 2 siang atau 14.00. Nah, untuk pengumpulan lewat pukul 14 tidak dimasukkan dalam lomba, tetapi akan digunakan untuk penilaian menyanyi pembelajaran SPDP. Nah, itu semua siswa kelas 4 sampai kelas 6 wajib mengikuti lomba menyanyi ini. Nah, kemudian untuk keputusan juri itu mutlak ya, nanti tidak boleh diganggu-gugat. Itu. Kemudian untuk kriteria lomba nyanyi, yang pertama adalah vokalnya, kedua mungkin tempo, yang ketiga ekspresi. Untuk vokal mungkin ketepatan nada, kemudian kalau ekspresi adalah penjiwaannya ataupun ekspresi wajahnya. Nah, itu untuk ketentuan kriteria dan lomba kelas 4 sampai kelas 6 penjelasannya. Terima kasih, tetap semangat. Saya kembalikan ke Bu Grace dan Bu Cynthia. Baik. Baik, Pak San. Terima kasih Pak San untuk penjelasannya. Nah, jadi begitu ya anak-anak untuk lomba dalam perayaan Paskah bersama hari ini. Nanti jika ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan hubungi wali kelas masing-masing untuk bertanya lebih lanjut gitu. Begitu ya Bu Cynthia? Nah Bu Cynthia, kita masih ada apa lagi setelah ini? Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan video lomba dari Bapak Ibu Guru terlebih dahulu ya. Video lomba apa tuh Bu Cynthia? Semoga anak-anak terhibur nih. Oke. Di kemarin ya. Menyaksikan anak-anak. Chris. Chris. Kau ini mau ngapain di sini? Kau ini mau ngapain ke sini? Ya mau main lah, masa di rumah saudara kan nggak boleh main. Ngapain sih di sini? Aku punya mainan baru, misalnya. Bisa nyala. Aku nggak mau mainan sama kamu. Kamu nggak pakai masker. Pun masalah, masa sama saudara sendiri aja kayak gitu. Nggak pakai masker kan nggak masalah toh. Tapi kata ibu guru aku pakai masker itu penting. Nih
Nih, dengerin kata ibu guru aku. Ya, betul sekali seperti apa yang sudah dikatakan oleh Grace. Di masa pandemi seperti ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ingat, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau bepergian keluar rumah. 5M. Lalu, kenapa sih kita harus pakai masker? Saat bersin, kita menyemburkan air ludah dalam bentuk droplets. Coba perhatikan kembali dalam video ini sangat jelas terlihat air liur berterbangan di udara dan droplets ini bisa bertahan di udara 8 sampai 14 menit. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pentingnya memakai masker? Karena ketika bersin dan berbicara, air liur dapat berterbangan di udara. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, virus corona dapat ditularkan melalui air liur. Jadi, penting bagi kalian di masa pandemi seperti ini untuk memakai masker. Pakailah masker dimanapun kalian berada, terutama ketika kalian keluar rumah. Tetapi ingat, gunakan masker kalian dengan tepat ya, jangan seperti ini. Itu adalah contoh yang kurang tepat. Gunakan masker kalian dengan tepat seperti masker yang dipakai ibu guru ya. Nah, udah paham kan sekarang kenapa harus pakai masker? Itu ya. Ya udah, berarti aku mau pakai masker. Cuma aku nggak punya masker. Boleh minta nggak? Tenang, aku punya masker. Nih ya. Tadaa. Terima kasih. Dipakai maskernya. Pakai ya. Dah, ini kan? Nah, kalau udah pakai masker, aku baru mau main. Udah, ayo. Ayo. Ya, lucu sekali ya. Bagus tapi ini videonya. Video pembelajaran. Iya, aduh Bu Grace malu nih Bu Cynthia. Pak Oni lucu sekali ya Bu Grace. Iya, Pak Oni lucu, tapi Bu Grace yang malu nih. Dilihat anak-anak, ya ampun. Nggak apa-apa Bu Grace. Lomba juara 2 ya Bu Grace ya. Ya, puji Tuhan. Wah Bu Grace, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara nih Bu Grace. Waduh, iya sudah hampir jam 10 ternyata ya Bu Cynthia. Tidak terasa acara pada hari ini, kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum ditutup acara pada hari ini, kita akan berfoto terlebih dahulu. Jadi untuk anak-anak yang belum menyalakan videonya, ayo silahkan dinyalakan supaya wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini terlihat ya. Wah, ini Cionia nih, cantik nih, udah bergaya-bergaya nih Cionia. Yuk, yang videonya belum dinyalakan ya. Yuk, yang lain dinyalakan yuk. Ada Nancy, ada Christian Kason. Yuk, semua kita mulai dari slide yang pertama ya, akan di screenshot oleh Bu Maria. Baik. Ya, tunggu sebentar ya. Oke. Ada slide ya ini. Ya. Coba sekarang slide yang kedua. Sudah. Oke, sudah. Slide ketiga. Sudah. Slide keempat. Oke, sudah. Sekarang slide yang kelima.
Lalu slide yang ke-6. Ya. Kemudian halaman yang ke-7. Banyak nih, Bu Grace senang lihatnya. Oke, sekarang halaman yang ke-8. Mantap ya. Oke, dibuka dulu yuk yang belum. Yuk. Ini banyak banget nih yang belum dibuka. Waduh, siapa nih yang tiduran? Randy mana lu nih? Ayo. Randy, ya. Oke, sudah Bu Maria? Oke, kita tunggu dulu ya anak-anak, kita tunggu Bu Maria sebentar. Oke, sudah. Baik. Nah, anak-anak, terima kasih untuk keikutsertaan kalian pada hari ini, Bapak Ibu Guru juga, dan orang tua murid yang sudah mengikuti, yang mungkin mendampingi anak-anaknya juga. Terima kasih untuk partisipasinya. Bu Grace dan Bu Cynthia mewakili SD Serafin Bakti Utama mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid di perayaan Paskah pada hari ini. Semoga berkat Paskah selalu menyertai kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Terima kasih anak-anak. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Berlomba ya. Berlomba ya. Dadah.